Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antania Alun Cicali, NBI 14 kali 80145. Kelas pengambilan keputusan kelas A. Dosen pengampu Bapak Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelompok saya ambil. Kelompok saya mengambil bounded rationality. Isu yang kami angkat yaitu mengenai PSBB yang ada di kota Surabaya. Pengertian bounded rationality adalah rasionalitas yang terbatas, ditandai dengan aktivitas mencari dan memuaskan. Alternatif dicari, dievaluasi secara berurutan. Jika sebuah alternatif telah memenuhi kriteria, minimum secara implisit maupun eksplisit, maka alternatif dapat dikatakan memuaskan dan pencarian selesai. Proses pencarian mungkin lebih mudah dengan mengidentifikasi aturan di lingkungan tugas. Mengidentifikasi aturan di lingkungan yang mana akan kita lakukan. Masalah yang diselesaikan. Masalah yang diselesaikan yaitu masalah mengenai penyebaran COVID di kota Surabaya yang semakin meningkat. Penyebaran COVID-19 semakin meningkat di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya, dengan jumlah kumulatif di tingkat kedua tertinggi setelah kota Jakarta. Sejak wilayah itu mengalami lonjakan yang tajam pada bulan Mei, dengan melonjaknya kasus COVID-19 di kota Surabaya memasuki zona hitam, yang dimana menandakan jumlah kasus COVID-19 di Surabaya sangat tinggi, sehingga membuat wali kota Surabaya harus mengambil keputusan dengan tegas. Jumlah penyebaran COVID di kota Surabaya sangat cepat meluas. Berdasarkan portal berita online tribunnews.com, Surabaya menjadi tempat penyebaran virus COVID-19 tertinggi di Jawa Timur. Akhirnya pemerintah kota Surabaya memutuskan untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar di kota Surabaya. Adapun data yang tercatat, wilayah kota Surabaya Barat positif 52, sembuh 13, dan meninggal 11. Surabaya Pusat positif 48, sembuh 7, meninggal 0. Surabaya Selatan positif 86, sembuh 24, meninggal 8. Surabaya Timur positif 102, sembuh 24, meninggal 14. Surabaya Utara positif 84, sembuh 5, meninggal 11. Tingginya virus penyebaran COVID di Surabaya membuat kota Surabaya menjadi zona hitam, menduduki tingkat kedua setelah kota Jakarta di Indonesia. Alternatif yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani virus COVID-19 agar penyebarannya dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak menyebar luas. Salah satu strategi yang ditetapkan adalah menekankan penyebaran COVID-19 dengan menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau dapat disebut PSBB. Kebijakan PSBB tersebut mungkin bisa menjadi pilihan terakhir karena mengingat bagaimana daruratnya penyebaran virus COVID-19 pada saat ini. Namun pemerintah lupa dengan kewajiban mereka terhadap masyarakat yang harus tetap memberikan kehidupan yang layak. Alangkah lebih baiknya bila pemerintah juga tetap menjalankan kewajiban kepada masyarakat di tengah adanya kebijakan PSBB dengan cara memberikan bantuan subsidi setiap bulannya untuk meringankan beban masyarakat. Maka dari itu, alternatif yang harus dilakukan pemerintah dengan tetap menjalankan kebijakan PSBB
Namun, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana cara mensejahterakan masyarakat dengan adanya peraturan PSBB. Mungkin dengan bantuan subsidi berupa sembako atau bahkan uang tunai. Karena banyak masyarakat yang mengeluh jika pemerintah menjalankan peraturan PSBB atau kebijakan PSBB, banyak masyarakat yang kesusahan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam mata pencarian atau bekerja. Mereka banyak terpotong waktunya karena adanya PSBB. Jadi mereka tuh kayak susah mau, apalagi untuk pedagang kaki lima ya, mereka tuh kayak susah mau berjualan karena tidak diperbolehkan selama PSBB berlangsung. Cara penggunaan pengambilan keputusan. Yang pertama, PSBB dapat dikatakan menggunakan teori bonded karena memiliki arti yang sama, yaitu dibatasi. PSBB dibatasi, bonded dibatasi. PSBB dapat dikatakan tepat menggunakan teori bonded karena PSBB memiliki sistem tawar-menawar yang mana dimaksud jika masyarakat mengikuti peraturan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi virus penyebaran COVID-19 di Indonesia agar tidak semakin buruk, namun berdampak buruk kepada pekerjaan yang sedang dijalani masyarakat. Sehingga pemerintah diminta untuk berdiskusi dengan memikirkan bagaimana jika PSBB dijalankan, namun tidak berdampak buruk bagi pelaku UMKM. Di sini pemerintah membuat keputusan yang memiliki tujuan dan diyakini dapat berjalan sesuai keinginan yang diharapkan. Pemerintah percaya bahwa dengan adanya PSBB, maka virus COVID-19 di Indonesia akan berkurang, sehingga Indonesia, terutamanya di Surabaya yang kami ambil contoh kasusnya, bisa kembali normal, setidaknya kembali ke zona hijau, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan semula. Begitupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perintah, sesuai dengan tujuan, sehingga pemerintah Indonesia dapat dikatakan berhasil dalam menangani kasus COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.